Halo teman-teman, kenalkan nama saya Agnes Pritahulu. Saya di sini membuat video untuk tugas riset mata kuliah riset operasi. Di sini saya akan membuat video tentang metode simplex, metode maksimasi. Dimana sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kenapa ada metode simplex ini dan siapa yang mengembangkannya. Baik, metode simplex ini digunakan untuk misalkan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, kenapa harus menggunakan metode simplex? Karena jika hanya menggunakan metode grafik, kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang melibatkan hanya 2 variabel saja. Tetapi jika ada 3, itu nggak bisa, karena kalau grafik ini terbatas. Sedangkan kalau metode simplex ini tidak terbatas, kita menggunakan bantuan tabel, jadi mau seberapa banyak pun bisa gitu variabelnya. Lalu yang kedua, metode simplex ini dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi, di mana yang akan kita kerjakan sekarang, dan yang dimana itu untuk mencari keuntungan. Dan yang kedua adalah menyelesaikan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Di sini saya hanya akan membahas mengenai kasus maksimasi. Yang ketiga adalah siapa sih yang mengembangkannya? Yang mengembangkan metode simplex ini adalah George dan Zig pada tahun 1947, yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik, karena di grafik tadi hanya bisa menyelesaikan 2 variabel saja. Dengan menggunakan metode simplex kita bisa menyelesaikan lebih dari 2 variabel. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex, di mana yang pertama adalah nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan ini adalah nilai setelah tanda sama dengan, ya teman-teman, itu harus 0, harus dipastikan 0. Nanti di soal akan saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah nilai kanan fungsi kendala. Jadi di sini ada fungsi tujuan dan ada fungsi kendala, di mana nilai kanan fungsi kendalanya itu harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan -1 supaya menjadi positif. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum. Jika dirubah menjadi persamaan sama dengan, kita harus menambahkan 1 variabel slack, di mana variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari suatu produk bersangkutan. Contoh yang bisa kita ambil salah satu dari fungsi kendala yaitu UDA-nya, di mana 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil atau sama dengan 100 dengan titik optimasi 25,7 dan 21,5. Di sini 2 dikali 25,7 di mana itu sama dengan x1 ditambah dengan 2 dikali 21,5 di mana itu adalah x2 sama dengan 94,4. Maka jelas lebih kecil atau sama dengan 100. Sisanya adalah 5,6 menit, di mana sisa waktu yang berlebih tersebut disebut dengan variabel slack. Lalu yang harus diperhatikan yang keempat adalah fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum. Jika dirubah menjadi persamaan sama dengan, kita harus mengurangkan 1 variabel surplus. Berbeda tadi dengan lebih kecil atau sama dengan, itu ditambahkan 1 variabel slack. Sedangkan jika lebih besar atau sama dengan, itu jika dirubah persamaan menjadi persamaan sama dengan, maka harus dikurangkan 1 variabel surplus. Di sini ada contoh penyelesaian metode simplex. Ini yang kasus maksimasi ya teman-teman. Untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah. Di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Di sini mana yang harus atau berapa yang harus contohnya x1, x2, x3 ini adalah salah satu produk. Jadi di sini harus cari tahu mana yang harus dihasilkan dan berapa untuk mendapat keuntungan yang maksimal, seperti ini. Seperti pada ketentuannya di awal, di mana pada kasus maksimasi kita akan mencari keuntungan. Nah, di sini di kasus ini kita harus cari keuntungan. Misal kalau x1, x2, x3 mana yang harus dihasilkan nih jika untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Di mana ada 3 kendala. Di sini dituliskan dalam bentuk matematika. Di sini hanya contoh saja. Di mana fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil atau sama dengan 1000. Kendala yang kedua adalah 3x1 ditambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 2100. Kendala yang ketiga adalah 2x2 ditambah 5x3 lebih kecil atau sama dengan 1500. Di sini untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuannya tadi pada awalnya adalah z sama dengan 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Nah, seperti ketentuan di awal, di sini di mana nilai kanan fungsi tujuan itu harus 0. Jadi kita rubah menjadi z dikurang 50x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Ini nilai kanan yang saya maksud tadi, di mana harus bernilai 0. Jadi karena ini berubah tempat menjadi ke depan dan sama dengannya jadi berubah menjadi di belakang, maka 50x1 ini berubah menjadi min, 20x2 ini berubah menjadi min dari positif, demikian juga 30x3 berubah jadi min dari positif karena berubah tempat. Yang kedua, kita harus mengubah fungsi batasan. Seperti ketentuan yang di atas tadi, di mana ketika fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi sama dengan, kita harus menambahkan 1 variabel slack. Nah, dari situ teman-teman ini. Di sini saya lambangkan dengan S1, di mana S1 adalah slack pertama, S2 adalah slack kedua, S3 adalah slack ketiga. Di sini sudah kita rubah menjadi sama dengan menambahkan 1 variabel slack, karena ini tadi lebih kecil atau sama dengan 1000, 2100, dan 1500. Setelah kita mengubah fungsi batasan dan fungsi tujuan, kita memasukkan variabel-variabel ini ke dalam tabel simplex, di mana ini bebas saja ya, sebenarnya bisa x1, x2, x3 atau a1, a2, a3. Tapi di sini saya pakai z, a, b, c supaya lebih mudah dibedakan. Karena kalau saya pakai x1, x2, x3 maka akan membingungkan. Soalnya di sini juga pakai x1, x2, x3, etc. seterusnya. Nah, bagaimana sih cara masukinnya ke dalam variabel ini? Nah, kita ambil dari fungsi batasan dan fungsi tujuan yang sudah kita ubah tadi. Di sini taruh variabel z. Ini tetap z ya, tapi kalau di bawahnya ini bebas, bisa dirubah x1, x2, x3 atau apa.
dimana X1 ini diambil dari min 50. Nah, X1 min 50, X2 min 20, X3 30, sini. Di sini kan tidak ada variabel slack. Jadi di bagian Z ini tidak ada variabel slack, maka di bagian slack 1, slack 2, dan slack 3 serta nilai kanannya itu bernilai 0 semua ya teman-teman, karena pada persamaannya itu nggak ada walaupun sudah dirubah. Nah, di bagian nomor 2 di sini X1-nya adalah 2. X1 ini bisa 1, 2, 3 juga ya, tapi terserah aja. Cuma saya sini pakai A, B, dan C supaya lebih mudah menggunakannya. Di bagian X1-nya ini ada 2, X2-nya ini ada 3, X3-nya ini X3-nya di sini adalah 0. Di sini ada slack 1, maka saya menandainya dengan 1. Ya, di slack 1. Sedangkan di sini tidak ada slack 2, slack 3. Jadi di sini saya kosongkan. Slack 2 dan slack 3-nya itu adalah 0, sedangkan slack 1-nya ada 1. Nilai kanan ini diambil dari sini, yang 1000. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi setiap ada begitu seterusnya teman-teman. Jadi bagian B-nya X1 sama dengan 3 dan seterusnya sampai ke bagian slack. Di sini slack 1 tidak ada, tetapi ada slack 2, maka di slack 2 ditandai 1 dan nilai kanannya 2100. Demikian juga di bagian C. Di bagian C-nya ini X1 sama dengan 0, maka di sini 0 dan seterusnya sampai di slack hanya ada ini slack 3 ya, maka di bagian slack 1 dan slack 2 ditaruh 0 dan di sini ditaruh 1 dengan nilai kanan 1500. Nah, yang harus kita kerjakan selanjutnya adalah kita harus menentukan kolom kunci. Cara menentukan kolom kunci itu adalah dengan melihat baris Z yang memiliki nilai terkecil. Pada tabel yang saya miliki, di sini nilai terkecil adalah min 50, lebih kecil dari min 20, dan min 30, dan 0. Jadi, kolom kunci di tabel saya ini adalah di bagian X1. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah setelah menentukan kolom, kita harus menentukan baris kunci, di mana di sini dikatakan dapat diketahui dari nilai indeks terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Nah, kenapa sih dari atasnya tadi nilai kanannya adalah 1000, sedangkan di sini jadi 500. Jadi cara pembagiannya adalah seperti ini ya teman-teman. 1000 dibagi 2, di mana nilai kanan harus dibagi dengan nilai kolom kunci. 1000 dibagi 2 akan menghasilkan 500. 2100 dibagi 3 akan menghasilkan 700. Demikian juga selanjutnya 1500 dibagi dengan kolom kunci 0, maka akan menghasilkan 0. Maka seperti ketentuan, untuk mendapatkan baris kunci, kita harus mencari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan. Di sini kita mendapatkan nilai indeks yang paling kecil adalah 500. 500 lebih kecil dari 700. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari angka kunci. Nah, angka kunci ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi di sini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah terdapat di angka 2 di kolom X1 ini dan baris A. Ini terdapat angka 2. Jadi angka kunci yang diperoleh adalah angka 2. Nah, di sini kita masuk ke bagian selanjutnya, di mana membuat baris baru kunci. Untuk membuat baris baru kunci, atau kita perlu memperhatikan keberadaan nilai kunci ini ya teman-teman, yaitu pada kolom X1. Maka baris A yang ini nanti kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris A ini kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris yang ini dengan angka kunci. Tadi angka kuncinya adalah 2. Seperti ini, 2 bagi 2 adalah 2, 3 dibagi 2 hasilnya 1,5, 0 dibagi 2 hasilnya 0, lalu 1 dibagi 2 hasilnya 0,5, dan seterusnya sampai ke nilai kanannya 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Jadi seperti ketentuannya, nama dari baris A ini kita ubah menjadi X1 karena dia sudah menjadi baris baru kunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari baris baru selain baris kunci sama dengan baris lama. Ini ada. Untuk mencari baris baru selain baris kunci, maka caranya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci yang ada di dalam ini, lalu dikali dengan nilai baris baru kunci, sehingga pada baris Z kita mendapatkan X1-nya adalah min 50 dikurang min 50 dikali dengan 1, yaitu angka kolom kunci pada baris baru, sama dengan min 50 ditambah 50 sama dengan 0, dan begitu seterusnya teman-teman sampai ke nilai kanannya. Selanjutnya untuk bagian baris B, di mana angka kolom kuncinya adalah 3. Nah, sini tadi ada ya. Nah, angka kolom kuncinya adalah 3. Nah, sehingga baris ini bukan S2 ya. Sehingga baris B, bentar saya ganti dulu. Ini sehingga baris B, karena ini saya pakai tanda B supaya saya lebih paham. Ini baris C. Nah, untuk baris B, angka kolom kuncinya adalah 3. Di sini tadi angka kolom kuncinya, ini adalah kolom kunci, dan baris B angka kolom kuncinya adalah 3. Maka baris B baru adalah ini, X1 sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Teman-teman ikuti aja ini rumusnya, yaitu cara mencari baris barunya yaitu baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru kunci. Tapi teman-teman baru bisa dapat baris baru ini dengan teman-teman harus cari dulu nilai baru baris kuncinya, baru bisa dapat baris baru. Sampai ke bagian C, teman-teman bisa lanjutin aja. Kita masuk ke next selanjutnya. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, di mana di sini ada Z, A, B, dan C. Di mana X1-nya adalah 0, sini. Bagian A, X1-nya adalah Nah, ini masuk ke baris Z.
ini bagi baris Z, di mana X1-nya adalah 0. Nah, ini dari baris baru, X1 sama dengan 0 di sini. Lalu X2-nya adalah 55 di sini. X3-nya adalah 25, X3-nya adalah min 30. X3-nya adalah min 30 dan seterusnya. Sampai ke slack-nya pun ini 0 ya, karena memang dikalikan dengan 0 karena tadi angka slack 2 dan slack 3-nya itu tidak ada, jadi hasilnya tetap 0. Sampai ke nilai kanan dan begitu seterusnya. Jadi di sini baris kunci C ini dibagikan dengan semua angka yang ada di baris kunci C ini, dimana ini baris kunci C ini kita bagikan kita bagi semua angka yang ada di baris kunci dengan angka kunci baris X3 yang baru, yaitu 5. Jadi di sini ada 0 dibagi 5 adalah 0, 2 dibagi 5 adalah 0,4, 5 dibagi 5 hasilnya 1 dan seterusnya sampai dengan nilai kanannya. Nah, setelah kita tentukan baris kunci C ini, ditentukan juga baris Z yang baru, baris A yang baru, baris B yang baru dan seterusnya, sehingga tabel simplex yang baru menjadi seperti ini angkanya, di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 67, di bagian tabel Z, di bagian A, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1,5, dan seterusnya. Karena seluruh variabel pada fungsi Z ini sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Di mana dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang paling maksimum, perusahaan harus memproduksi adalah di mana baris A atau pada soal tadi X1 itu sebanyak 500 unit, di mana baris B atau X2 pada soal tadi sebanyak 0, dan pada baris C atau X3 sama dengan 300 unit. X1, X2, X3 ini kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, di mana 50 dikali 500 dan 20 dikali 0 ditambah 30 kali 300, maka fungsi tujuannya adalah sebesar 34.000, sehingga perusahaan di atas harus memproduksi 500A atau X1 pada soal dan 30C atau X2 pada soal agar mencapai keuntungan yang paling maksimal, yaitu 34.000. Nah, karena ini keuntungan paling besarnya di 34.000, ada yang 500 perak, ada yang 300 perak, nggak mungkin dong. Jadi kita pilih yang paling gede, karena yang kita cari adalah keuntungan yang paling maksimal. Baik teman-teman, demikian saja hasil dari presentasi saya mengenai metode simplex yang maksimasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Silahkan tinggalkan komentarnya teman-teman, saran dan kritik. Terima kasih. Membelai bibirmu yang